kita bicara rukun waris. Nah, waris ada rukunnya? Ada dong, ada rukunnya. Kalau tidak ada ini, maka ya nggak terjadi. Pertama, adanya ahli waris. Kalau nggak ada ahli waris, ya nggak bisa. Nanti jadinya bukan waris, tapi biasanya apa? Diakuisisi ke lembaga Baitul Mal. Baitul Mal itu apa? Yaitu khazanatul ardi, yaitu perbendaharaan negara. Ya hari ini mungkin Basnas itu bisa masuk ke situ kan? Itu. Terus yang kedua, ada yang meninggal ya lah. Kalau ada yang meninggal, gimana? Sekali diantaranya apa? Ada harta waris. Kalau nggak ada gimana? Jadi harus ada harta warisnya. Kalau nggak ada harta waris, ya gimana dia mau bagi orang nggak ada hartanya? Harus ada hartanya. Jadi minimal rukunnya ini ada 3. Ada ahli waris, ada yang meninggal si mayit, dan juga ada posisinya namanya harta waris itu sendiri. Oke. Nah, sebab terjadi waris itu ternyata tidak cuma jalur nasab loh. Nah, ternyata ada 3 bentuk jalur terjadinya waris. Dimulai yang pertama adalah nasab. Memang nasab itu jalurnya gimana? Atas bapak ibu, kakek, posisinya sampai buyut. Kalau posisinya atas lagi masih ada, ya ada. Kalau nasab posisi bawah. Bawah itu ya anak, cucu, cicit, sampai bawah-bawah lagi. Dan gitu. Nasab itu ke samping. Samping apa? Saudara dari bapak. Tuh 2, 3. Ada paman, ada uak, kan gitu. Ada bibi, kan gitu. Tante kita, gitu. Ada paman, gitu. Nah, dari yang jalur samping ini juga posisi ibu. Tapi biasanya saudara yang dimasukkan di sini adalah saudara yang sebapak. Jadi posisi dari jalur bapak, kan gitu. Bapak, nah gitu. Terus selanjutnya jalur yang kedua sebab terjadinya waris adalah sebab musaharah bin nikah, yaitu sebab dengan perantaran akad nikah. Saya terima nikahnya bla bla bla. Otomatis ketika sudah berlagi terus ada salah satu meninggal baik suami atau istri, maka suami istri itu akan tetap dapat bagiannya. Dan yang terakhir adalah pembebasan budak. Pak, budak kan hukum udah nggak ada sekarang Pak. Bukan. Perbudakannya sudah tidak ada, tapi hukum posisi budak dalam fikih itu tetap ada. Hukum fikihnya saja. Kenapa? Ya karena memang tidak dihapuskan dalam syariat. Kalau tidak dihapuskan ya tetap ada. Tapi kalau dihapuskan maka dia berhenti. Kan gitu. Jadi posisinya ada 3 ya. Nasab, pernikahan yang sah, sama saya pembebasan budak. Karena orang selalu nanya tuh Pak, pernikahan yang sah itu kayak apa sih? Apakah harus dicatat namanya catatan sipil gitu? Nah, sebenarnya pernikahan yang sah itu apa? Selama rukun syarat dan ketentuan sudah sah, dia dinyatakan sah. Tapi seyogianya kalau misalkan kita di Republik Indonesia ini untuk mendaftarkan diri sebagai rakyat untuk menikah, udah biar kita mudah untuk pengurusannya, datang ke RT RW, datang ke pengurusannya ke lembaga-lembaga yang kredibel misalkan, ke kepolisian dan sebagainya. Tapi kalau misalkan nikahnya dia nikah sering kita sebut dengan nikah siri misalkan, nikah siri misalkan, ya itu tentunya nanti menjadi problematika. Oke. Saat terjadinya waris terjadi jika melalui 3 syarat tersebut, memenuhi 3 syarat tersebut. Pertama, kematian si mayit atau diputuskan hakim sebelum hukum meninggal. Seperti hukum orang meninggal hilang tidak ditemukan. Jadi sudah dipastikan secara hukum orang yang posisi meninggalkan harta ini dia dinyatakan meninggal wafat. Itu. Jadi makanya syaratnya harus ada yang meninggal. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Yang kedua, adanya ahli waris yang hidup. Gitu. Jadi hidup meski dalam kandungan. Makanya yang di kandungan itu kalau dalam bahasa fikih ada namanya ahliyatul ada an-naqisah. Yaitu orang hanya bisa menerima tapi tidak bisa melaksanakan tindakan secara cakap umum. Dan gitu. Terus yang ketiga apa? Terbebasnya dari penghalang posisi waris. Di antaranya apa? Terjadi perbudakan, budak nggak pernah dapat. Terus terbukti, mohon maaf, membunuh si mayit. Oh itu nggak bisa. Kasih misalkan yang dulu rame, misalkan apa? Bapaknya, waduh, bapaknya nggak mati-mati. Ya udah kasih kopi cyanida. Yang dulu lagi ramai kan kopi cyanida itu. Biar mati. Kalau terbukti membunuh si mayit maka dia tidak mendapatkan sama sekali. Kenapa? Terputus secara nasabnya, terputus secara pembagian warisnya. Dan gitu. Terus yang ketiga, beda agama atau murtad. Kalau dia beda agama atau murtad, maka tidak boleh mewarisi, saling mewarisi. Jadi bapak nggak bisa mewarisi dari anak nggak bisa mewarisi dari bapak. Kalau misalkan mereka beda agama.
masih bisa. Itu Islam, itu masih bisa.